Bersiaplah, Iran akan balas Israel dalam beberapa jam lagi. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Iran mungkin akan membalas dendam terhadap Israel dalam beberapa jam mendatang. Serangan yang direncanakan itu merespons pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Keputusan mungkin akan diambil dalam beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa jam ke depan, kata Abbas dalam wawancara dengan kantor berita Rusia TASS. Dia menambahkan bahwa ada dialog yang intens antara banyak negara. Pertanyaan mendesaknya ialah tingkat tanggapan Iran terhadap kematian Haniyeh. Abbas mencatat bahwa Amerika Serikat, AS, secara aktif terlibat dalam perundingan dan menyatakan bahwa tekanan Washington dapat mendorong situasi ke arah eskalasi lebih lanjut. Pemimpin Palestina tersebut menekankan bahwa isu utama yaitu keputusan yang akan diambil masing-masing negara dan risiko yang siap mereka ambil. Dia juga mengkritik AS karena menghalangi pengakuan internasional atas Palestina dan menghambat proses perdamaian, meskipun resolusi telah diadopsi. Abbas memuji upaya Rusia di Timur Tengah dan menekankan bahwa Moskow selalu mendukung Palestina. Saya tidak ingat Rusia pernah memperlakukan kami dengan buruk atau menentang kami. Apapun yang kami minta, mereka selalu siap membantu, katanya. Dia juga menegaskan bahwa Palestina tidak akan pernah setuju untuk mengecualikan Rusia dari Kuartet Timur Tengah mengenai penyelesaian Palestina-Israel yang meliputi UE, PBB, AS, dan Rusia. Mencemooh resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Oktober lalu oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas. Hampir 40.000 orang telah terbunuh, sebagian besar anak-anak dan perempuan. Lebih dari 92.000 lain terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Pasukan Israel juga telah melakukan serangan rutin di berbagai wilayah tepi barat, yang meningkat sejak dimulainya konflik Gaza pada 7 Oktober 2023. Warga Palestina juga menghadapi serangan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel. Sejak itu, setidaknya 630 warga Palestina telah tewas dan hampir 5.400 lain terluka akibat tembakan tentara Israel di wilayah pendudukan, menurut Kementerian Kesehatan. Mahkamah Internasional menuduh Israel melakukan genosida dan memerintahkan penghentian operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum kota itu diserbu pada 6 Mei. Yenisa Fak Z2
Mencekam, serangan rudal besar-besaran Iran bikin Iron Dome Israel kewalahan tak tertolong. Pakar militer Rusia Yuri Lamin percaya jika pertahanan Israel telah jebol dengan serangan rudal besar-besaran Iran dan juga proksi-proksinya. Menurutnya, sistem pertahanan Iron Dome Zionis telah kewalahan dalam situasi seperti itu. Iran dilaporkan sedang bersiap kembali untuk meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Liamin kepada Sputnik mengatakan serangan rudal Iran pada bulan April telah mendorong pertahanan udara Israel hingga batas maksimal. Meskipun faktanya, Teheran tidak menggunakan rudal terbaiknya dan Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya, namun Israel masih tumbang dengan senjata yang ditembakkan oleh Iran, meskipun bukan senjata yang paling canggih. Serangan serentak yang dikoordinasi dan lebih masif dari Iran, Irak, Yaman, dan juga Lebanon dapat menembus pertahanan udara dan juga rudal Israel, kata Liamin yang merupakan peneliti senior di Center for Analysis of Strategies and Technologies. Saya tidak berpikir bahwa Israel dapat secara serius meningkatkan kemampuannya di bidang ini sekarang karena begitu sedikit waktu telah berlalu sejak April. Bukan suatu kebetulan, Ibu Dia, bahwa Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal Israel dengan mengerahkan aset militer tambahan di wilayah tersebut. Mengenai kemampuan sistem pertahanan Iron Dome milik Israel yang terkenal, Liamin mencatat bahwa sistem itu, seperti sistem pertahanan udara lainnya yang ada, tidak menjamin perlindungan 100% dan Israel tidak akan aman selamanya. Di satu sisi, sistem ini dapat kewalahan oleh peluncuran roket massal. Di sisi lain, pesawat nirawak sulit dideteksi dan pertahanan udara Israel terkadang membiarkan beberapa di antaranya lolos, dan bahkan hal itu telah menghabiskan banyak biaya untuk Israel sendiri. Sementara itu, Liamin juga mengamati bahwa wilayah Israel yang relatif kecil memungkinkan Tel Aviv untuk membuat pertahanan udara berlapis-lapis yang mampu menangkis serangan serius. Sisi negatifnya adalah bahwa berbagai instalasi militer, pemerintah dan juga industri yang penting terletak relatif berdekatan yang membuatnya rentan jika pertahanan udara atau rudal kewalahan paparnya.